Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tutorial ke-8, yaitu terkait pengelolaan permohonan cuti pada UDU 16, yaitu optimalisasi produktivitas karyawan melalui sistem manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Caca Syarul Ramadan dengan NPM 220681992 dari kelas SI SDMA. Jadi, dalam era digitalisasi saat ini, pengelolaan sumber daya manusia menjadi semakin krusial untuk menunjang produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Pada PT kita, sebuah perusahaan manufaktur yang menyadari betapa pentingnya sistem cuti yang efektif guna menyeimbangkan produktivitas dan kesehatan karyawan. Jadi pada artikel kali ini, saya akan mengulas terkait modul time off pada UDU 16 yang memungkinkan pengaturan permohonan cuti dari pengajuan hingga persetujuan. Dan sistem ini juga akan mengatur tipe persetujuan dan peran manajer serta pengguna untuk memenuhi kebutuhan cuti individu secara efisien. Jadi langsung saja kita akan membahas terkait modul time of types. Jadi pertama kita akan membuat database duplikat dari lab sebelumnya di mana dengan format npm time off, dan database duplikatnya saya gunakan npm attendance. Jadi setelah itu, pastikan bahwa modul time off setelah berhasil diaktifkan. Caranya pertama masuk ke fitur apps yang ada di kiri atas ini, kita klik terus cari apps, lalu cari dengan keywords time off. Jadi di search aja time off, ntar akan ketemu seperti ini. Lalu aktifasi modul tersebut, time off. Nah, lalu setelah itu, setelah modul sudah diaktifkan, sekarang kita login sebagai administrator, lalu ubah akses modul time off user pada setting sesuai dengan ketentuan ini. Nah, ketentuan ini. Jadi pada kasus kali ini saya akan berperan sebagai Hasan, di mana dia bertugas sebagai kepala seksi atau divisi, yang nantinya dia akan berurusan langsung dengan si manajer, di mana dia manajer Hana. Oke, setelah itu pertama kita masuk sebagai admin, langsung masuk ke setting, fitur setting, lalu klik manage user ini. Nah, setelah sudah kita langsung sesuaikan akses modul time off berdasarkan ketentuan yang sudah ada tadi. Jadi kita hanya akan mengubah Hasan dan Hana. Nah, setelah di setelah kita cari Hasan dan Hana, kita langsung ubah sesuai dengan ketentuan ini. Eh, di modul time off-nya, Hasannya itu jadi officer dan Hana jadi administrator seperti ini. Hasan jadi officer time off-nya, dan Hana time off-nya jadi administrator. Oke. Nah, ini merupakan master data untuk departemen direktur. Jika misalkan kalian kebagian yang ini yang paling bawah, jika kalian itu orang manajer, jadi perlu direktur. Jadi ini master datanya. Nah, notes-nya juga apabila peran user adalah manajer HR yang seperti saya bilang. Nah, kita harus memilih salah satu HR sebagai usernya, staff HR. Terus apabila peran user sebagai kepala seksi HR, maka manajer user tetap manajer HR, yaitu Hana, dengan akses administrator. Jadi yang saya lakukan sebelumnya, jadi saya hanya mengubah Hana. Dan kalau manajer user itu disesuaikan dengan role yang diperoleh, bukan ketiganya. Contoh, jika berperan sebagai manajer, maka manajer user mereka adalah direktur. Jadi kita perlu masuk ke ini, memasukkan master data baru. Oke, selanjutnya login sebagai manajer HR atau HANA dan akses time of type pada configuration. Kemudian buatlah beberapa time of type baru sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Jadi ini ketentuannya, ada cuti tahunan, sakit, dan cuti bersalin. Kita sesuaikan saja dan hasil akhirnya akan seperti caranya. Pertama masuk ke lift dulu, fitur lift. Caranya seperti tadi, pencet kiri atas lalu cari yang lift. Nah, jika sudah langsung aja pilih opsi time of type. Caranya itu tinggal di hover salah satu, nah, di hover configuration lalu ada time of type, pilih saja. Terus langsung pencet klik new dan isi sesuai dengan perintah sebelumnya. Nah, ini cuti tahunan, ini untuk cuti sakit, dan ini untuk cuti bersalin. Lalu ini bentuk akhir ya. Jika sudah berhasil ditambahkan, dia akan menambah 3 nih, cuti tahunan, sakit, dan bersalin. Nah, untuk sekarang kita masuk ke bagian allocation. Jadi sebagai manajer SR, pertama buatlah allocation untuk perusahaan PT kita sesuai dengan ketentuan di bawah ini nih. Jadi pertama kita bikin allocation untuk cuti tahunan. Pertama, pada bagian hal yang sebelumnya ini, time of types, kita klik cuti tahunan. Setelah itu kita langsung klik new saja, terus isi sesuai dengan keterangan ini. Ntar hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah diisi, langsung klik submit saja. Nah, lalu jika sudah disubmit, kembali ke halaman sebelumnya, ntar bakal berubah seperti ini. Yang awalnya kosong,
dia akan berubah menjadi seperti ini isinya. Tuh. Lalu yang kedua validasi allocation. Jadi untuk mengetahui apakah allocationnya benar, kita cek. Jadi di sini saya ngecek allocation untuk Hasan, ternyata udah sesuai dengan yang sudah kita isi sebelumnya. Oke, lanjut. Selanjutnya login sebagai user masing-masing mahasiswa dan submit pengajuan allocation sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Jadi kita masuk ke user kita yaitu Hasan, terus buat namanya allocation seperti ini, compensatory day. Pertama cari opsi my allocation seperti sebelumnya dengan cara hover semua fitur yang ada di atas. Kalau udah nemu my allocation, terus langsung klik new, ntar isi sesuai dengan ketentuan. Ntar hasilnya seperti ini. Nah, setelah memastikan ketentuan dari tiap time of type, silakan login kembali sebagai Hana, lalu setujui allocation dari user. Nah, jadi awalnya itu ada notif di sini. Atau cara lain kita seperti sebelumnya, masuk time of type, lalu klik compensatory day yang sudah kita nih kan kita minta compensatory day tipenya. Jadi kita klik tipe tersebut, lalu ntar bakal ditunjukin semuanya, semua allocation yang diminta oleh si user. Terus langsung kita klik aja, terus kita submit, kita uh, accept gitu loh. Nah, selanjutnya login sebagai user masing-masing atau Hasan, lalu pergi ke dashboard buat ngecek total hour-nya. Nih seperti ini. Nah, lalu kita akan masuk ke modul time off. Pertama, dengan menggunakan user masing-masing atau Hasan, buatlah time off request dengan tujuan. Jadi kita buat tiga ini, compensatory, cuti tahunan dan sakit. Nah, caranya sama, masuk ke fitur leave, lalu klik new pada modul my time off. Nah, terus kita buat ketiga hal ini. Ini buat compensatory day-nya, ini buat cuti tahunan, dan ini buat cuti sakit. Dan kalau cuti ini akhirannya seperti ini akhirnya. Dia butuh approval. Nah, terus kita masuk sebagai Hana untuk menyetujui cuti tahunan dan cuti bersalin atau compensatory day. Terus kita nolak cuti sakit. Caranya seperti sama seperti sebelumnya. Cari time of request pada all of time dengan nama yang sudah kita berikan tadi. Jadi kita ini tinggal diklik aja. Di halaman ini kita klik. Nah, kalau kita sebagai Hana kan kita beda halaman. Ntar kita cari yang namanya modul all of time off. Nah, ntar cari dia bakal muncul ini kayak apa yang udah diminta sama user. Ya udah, ntar kita langsung menyetujui compensatory day. Ini approve cuti tahunan. Nah, ini reject cuti sakit. Ini hasil akhirnya. Dia bakal kalau yang cuti tahunan tuh dia bakal butuh second approval. Ini langsung di reject yang cuti sakit dan compensatory day langsung approve. Nah, untuk yang cuti tahunan kita perlu untuk melakukan persetujuan kedua yaitu klik aja lagi yang di ini compensatory day klik lagi. Lalu kita langsung klik approve saja. Ntar hasilnya seperti ini. Nah, habis itu kita bisa ngelihat semua laporan di bagian reporting kayak gini. Nah, ini laporannya. Yang biru tua ini compensatory, ini cuti tahunan, oranye yang abu-abu cuti sakit. Nah, terus kita ingin login sebagai Hasan untuk ngecek apakah waktu kita itu udah benar. Nah, jika dilihat itu udah benar waktu yang tersisa dan cuti tahunannya udah sisa 10 hari karena 2 hari sudah terlewat gitu loh. Nah, oke lanjut ke pertanyaan. Perbedaan peran dari user dan manajer pada modul time off. Jadi, user atau karyawan itu memiliki peran utama dalam mengajukan permohonan cuti melalui modul time off. Mereka dapat memilih jenis cuti sesuai dengan kebijakan perusahaan seperti cuti tahunan, sakit atau bersalin untuk karyawan perempuan. User hanya memiliki akses untuk mengajukan dan melihat status permohonan cuti yang diajukan. Namun tidak dapat memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Dan kalau untuk manajer atau supervisor atau HR itu memiliki peran untuk mengelola dan menyetujui permohonan cuti yang diajukan oleh user. Dan manajer HR bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan persetujuan, memastikan bahwa permohonan cuti sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan mereka juga dapat menolak permohonan cuti apabila dianggap tidak sesuai. Selain itu, manajer HR dapat membuat alokasi cuti tambahan sesuai kebutuhan karyawan. Nah, lalu ada eksplorasi pada tipe approval. Jadi tipe approvalnya ada apa aja? Pertama ada single approval. Di tipe ini itu persetujuan hanya butuh satu level yang biasanya oleh seorang manajer langsung. Dan tipe ini itu lebih cocok untuk jenis cuti yang sederhana, tanpa komplikasi seperti cuti tahunan yang telah dialokasi secara rutin. Double approval juga bisa, permohonan cuti harus melakukan dua level. Silakan
setelah disetujui oleh kepala divisi, permohonan masih memerlukan persetujuan tambahan dari manajer HR. Ini sebenarnya juga bisa seperti itu cuti tahunan. Sebenarnya cuti tahunan bisa jadi single atau double tergantung dengan ketentuan masing-masing perusahaan. Yang nah setelah itu tuh approval by time of officer. Jadi pada tipe-nya seorang petugas khusus seperti time of officer diberikan tanggung jawab untuk menyetujui permohonan cuti terlepas dari divisi pengguna. Biasanya itu diterapkan pada perusahaan yang memiliki kebijakan cuti yang lebih kompleks atau memerlukan pengawasan tambahan dalam persetujuan cuti. Nah, refleksi yang saya dapatkan itu melalui lab ini saya memahami betapa pentingnya pembagian peran yang jelas antara user dan manager dalam sistem time off. Dan pembagian peran ini berfungsi untuk memastikan transparansi dan keteraturan dalam proses pengajuan cuti, serta membantu menghindari konflik atau kebingungan terkait persetujuan cuti. Selain itu, saya juga belajar bahwa penggunaan sistem persetujuan bertingkat memungkinkan perusahaan untuk lebih teliti dalam menyetujui cuti yang sensitif atau memiliki dampak besar pada operasional. Dengan sistem ini, manajer dapat memastikan bahwa karyawan memiliki alasan yang valid sebelum persetujuan diberikan. Dan pengalaman dalam modul ini juga menunjukkan betapa pentingnya sistem manajemen cuti yang terintegrasi dalam ERP untuk mendukung kesetujuan kesejahteraan karyawan. Dan sistem ini mampu mengurangi potensi burnout dan memastikan setiap karyawan mendapatkan hak cuti sesuai kebijakan perusahaan yang pada akhirnya berdampak positif pada produktivitas keseluruhan. Oke, sekian terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam tutur kata dan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.